Halo, selamat datang di presentasi kelompok 9 tentang pewarnaan sel bakteri yang terdapat pada modul 2. Berikut outline dari presentasi kali ini. Latar belakang dari percobaan ini yaitu setiap mikroorganisme mempunyai karakteristik dan struktur morfologi yang berbeda-beda, begitu pula dengan bakteri. Namun mengamati bakteri sulit karena selain ukurannya yang sangat kecil, bakteri juga bersifat transparan dan tidak dapat menyerap ataupun membiaskan cahaya. Oleh karena itu, dilakukanlah pewarnaan bakteri. Molekul reagen pewarna dapat memberi warna pada struktur sel mikroba atau latar belakangnya, sehingga membuat mikroba tersebut mencolok dan akhirnya dapat diamati. Pewarnaan sel bakteri bermanfaat dipelajari di rekayasa pertanian agar dapat mengenal karakteristik bakteri sehingga selanjutnya dapat mengidentifikasi bakteri-bakteri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian terdapat 5 tujuan pada praktikum pewarnaan sel bakteri yang dapat dilihat pada slide berikut. Adapun hipotesis pada praktikum kali ini, pertama, Staphylococcus aureus berbentuk bulat membentuk koloni seperti anggur, Bacillus subtilis berbentuk batang, Escherichia coli berbentuk batang, dan Serratia marcescens berbentuk batang pada pewarnaan sederhana asam dan basa. 2. Pewarnaan asam menghasilkan bakteri tidak terwarnai atau berwarna putih di tengah lingkungan atau background yang terwarnai. Sedangkan pewarnaan basa menghasilkan bakteri menjadi terwarnai dengan lingkungan yang tidak terwarnai. 3. Komposisi dinding sel Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis adalah peptidoglikan tebal dan polisakarida lain. Sedangkan Serratia marcescens dan Escherichia coli sebagian besar lipid dan lapisan tipis peptidoglikan. 4. Bakteri Escherichia coli tidak menghasilkan endospora, sedangkan Bacillus subtilis menghasilkan endospora. 5. Bakteri Serratia marcescens dan Enterobacter aerogenes memiliki dinding sel berlapis kapsula. Cara kerja yang digunakan adalah cara kerja yang pertama yaitu pembuatan apusan. Apusan atau preparat adalah salah satu aksesoris dari mikroskop yang berfungsi sebagai wadah untuk menaruh bagian atau sel makhluk hidup yang tidak dapat terlihat oleh mata. Pembuatan apusan terbagi dua, apusan basah dan apusan kering. Perbedaan dari keduanya yaitu apusan kering merupakan sebuah objek yang sudah diawetkan dan preparat awetan dapat digunakan berkali-kali. Sedangkan apusan basah yaitu objek biologi yang dibuat dari objek langsung dan tidak diawetkan. Biasanya digunakan dalam sekali pakai. Apusan basah. Apabila kultur padat, maka diteteskan aqueous pada kaca objek, kemudian diinokulasikan satu loop kultur dengan kawat OC. Sedangkan apabila kultur berbentuk cair, diambil satu loop kultur dengan kawat OC dan diletakkan pada kaca objek. Selanjutnya pembuatan apusan kering. Apusan kering terbagi dua, fiksasi udara dan fiksasi panas. Fiksasi udara dibuat dengan pembuatan apusan basah terlebih dahulu dengan kultur yang diinginkan, kemudian dibiarkan mengering dengan sendirinya di udara terbuka. Sedangkan fiksasi panas dibuat apusan basah dari kultur yang diinginkan, kemudian didekatkan pada kaca objek pada pembakar bunsen dengan menjaga jarak antara kaca objek dan bunsen agar bentuk sel tidak rusak. Cara kerja yang kedua yaitu pewarnaan sederhana asam, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Cara kerja yang ketiga yaitu pewarnaan sederhana basah. Langkah-langkah pengerjaan dari pewarnaan sederhana basah sama dengan langkah-langkah pengerjaan pewarnaan sederhana asam. Yang membedakan keduanya adalah reagen yang digunakan, yang mana nigrosin diganti menjadi CV atau safranin. Cara kerja keempat yaitu pewarnaan gram. Berikut adalah langkah-langkah kerjanya. Cara kerja yang kelima yaitu pewarnaan endospora. Langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Cara kerja keenam yaitu pewarnaan kapsula. Langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan dan pembahasan. Pewarnaan asam merupakan pewarnaan latar belakang oleh reagen, sedangkan bakteri dibiarkan tetap transparan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan bakteri dan reagen sama-sama bermuatan negatif, sehingga dinding sel bakteri dan reagen saling tolak-menolak, sehingga yang terwarnai hanya latar belakangnya. Berdasarkan hasil pengamatan pewarnaan asam dengan reagen nigrosin,
diperoleh hasil Bacillus subtilis berbentuk batang dengan latar belakang keunguan, dan hasil tersebut sesuai dengan Hatmanti tahun 2000 yang menyatakan bahwa Bacillus subtilis memiliki bentuk basil atau batang. Kemudian, Serratia marcescens berbentuk batang dengan latar belakang keunguan, dan hasil tersebut bersesuaian dengan Khanna et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa morfologi Serratia marcescens berbentuk batang. Kemudian, Escherichia coli berbentuk batang dengan latar biru keabuan. Hasil tersebut bersesuaian dengan Lim et al. Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Escherichia coli berbentuk batang. Dan terakhir, Staphylococcus aureus berbentuk bulat besar dengan latar belakang keunguan. Hasil tersebut bersesuaian dengan Carimela et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Staphylococcus aureus berbentuk bulat bergelombol seperti anggur. Selanjutnya, pewarnaan sederhana basah. Berdasarkan percobaan dengan metode pewarnaan sederhana basah yang menggunakan reagen metil biru, maka dihasilkan bakteri Bacillus subtilis berbentuk baksil atau disebut juga batang yang terwarnai dengan warna hijau seperti pada gambar 5. Hal ini sesuai dengan penelitian Hatmanti 2000 yang menyatakan bahwa bakteri Bacillus subtilis memiliki bentuk batang. Yang kedua, bakteri Serratia marcescens berbentuk baksil atau batang yang terwarnai dengan warna merah seperti gambar 6. Hal ini sesuai dengan penelitian Hardiana 2018 yang menyatakan bahwa bakteri Serratia marcescens memiliki bentuk batang dengan ukuran koloni sangat kecil. Selanjutnya yang ketiga, bakteri Escherichia coli berbentuk baksil atau batang yang terwarnai dengan warna biru seperti gambar 7. Hal ini sesuai dengan penelitian Charter yang menyatakan bahwa bakteri Escherichia coli memiliki bentuk batang yang berukuran pendek dengan panjang sekitar 2 mikrometer. Yang keempat, bakteri Staphylococcus aureus berbentuk kokus atau bulat yang terwarnai dengan warna biru seperti gambar 8. Hal ini sesuai dengan penelitian Carimela 2017 yang menyatakan bahwa bakteri Staphylococcus aureus memiliki bentuk kokus atau bulat seperti buah anggur. Selanjutnya adalah pewarnaan gram. Bakteri gram positif dan gram negatif dibedakan dari susunan dinding selnya. Bakteri gram positif memiliki dinding sel homogen dan tebal, serta tersusun dari peptidoglikan sebagian besarnya. Adapun pada bakteri gram negatif, peptidoglikannya lebih tipis dan terletak di antara membran dalam dan luar, serta memiliki membran luar atau outer layer yang terdiri dari lipid, protein, dan lipopolisakarida. Pada pewarnaan gram dibutuhkan reagen yang memiliki fungsinya masing-masing. Kristal violet digunakan sebagai pewarna utama, yaitu akan mewarnai seluruh sampel bakteri. Kemudian diberikan iodin, yaitu sebagai perekat antara pewarna utama dengan sel bakteri. Selanjutnya diberikan alkohol 96% yang berfungsi sebagai pendekolorisasi, menyebabkan warna ungu pada bakteri gram negatif hilang akibat larutnya lapisan lemak. Sedangkan pada bakteri gram positif tetap berwarna ungu akibat lapisan peptidoglikan dan zat pewarna telah mengalami afinitas. Akhir, safranin digunakan sebagai counterstain, yaitu akan mewarnai bakteri gram negatif menjadi merah, sehingga hasil pengamatan akan menunjukkan bahwa bakteri gram positif berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Hal tersebut yang menjadi prinsip pewarnaan gram. Adapun bakteri yang digunakan umurnya harus 24 jam, karena bakteri yang terlalu tua dapat mengalami perubahan pada dinding sel, sehingga dapat mempengaruhi hasil pewarnaan gram. Uji pewarnaan gram dilakukan pada bakteri Bacillus subtilis, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Pada Bacillus subtilis teramati bentuknya basil dan berwarna keunguan.
Hal tersebut menjadikan bakteri Bacillus subtilis tergolong menjadi bakteri gram positif sesuai dengan penelitian Hatmanti tahun 2000. Kemudian pada bakteri Serratia marcescens teramati bentuknya basil dan terwarnai merah. Hal tersebut menjadikan Serratia marcescens tergolong ke dalam bakteri gram negatif sesuai dengan penelitian Hanna et al. Tahun 2013. Selanjutnya, Staphylococcus aureus teramati bentuknya bulat bergerombol dan berwarna ungu, sehingga tergolong menjadi bakteri gram positif, sesuai dengan penelitian Carimela et al. Tahun 2017. Terakhir, pada bakteri Escherichia coli teramati berbentuk batang dan berwarna merah, sehingga tergolong ke dalam bakteri gram negatif, sesuai dengan penelitian Lim et al. Tahun 2013. Berikutnya yaitu pewarnaan endospora. Endospora merupakan struktur dorman dari bakteri yang berfungsi sebagai bentuk pertahanan diri dari lingkungan yang ekstrim. Endospora dibentuk oleh bakteri pada kondisi yang tidak menguntungkan, seperti pada saat temperatur terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, kekeringan, kekurangan nutrisi, ataupun kondisi lain yang dapat membunuh bakteri biasa. Beberapa contoh bakteri pembentuk endospora diantaranya yaitu Bacillus, Sporolactobacillus, Clostridium, Desulfotomaculatum, Spora sarcina, dan Thermoactinomyces. Pewarnaan endospora menggunakan beberapa reagen, diantaranya yaitu safranin yang berfungsi sebagai pembeda untuk mewarnai mikroba yang bukan merupakan objek pengamatan, lalu malakit hijau sebagai pemberi warna pada endospora, dan aqueous untuk mencuci kelebihan warna. Pada pewarnaan endospora dengan larutan malakit hijau, bakteri penghasil endospora akan menunjukkan reaksi positif saat larutan malakit hijau ini dapat berikatan dengan endospora, sehingga saat pencucian warnanya akan tetap berwarna hijau dan menyebabkan cat penutup safranin tidak dapat masuk atau diikat oleh endospora. Sedangkan pada bakteri yang tidak menghasilkan endospora, maka larutan malakit hijau tidak dapat diikat. Pemanasan dengan uap air dan penggunaan umur bakteri lebih dari 48 jam dilakukan untuk mencapai kondisi ekstrim, yaitu pada kondisi ini panas dan kurang nutrisi, sehingga memacu bakteri untuk membentuk endospora. Berdasarkan hasil pengamatan pewarnaan endospora pada kultur bakteri Bacillus subtilis dengan perbesaran 1000 kali, diperoleh hasil yaitu teramatinya endospora dengan jelas, yang ditunjukkan dengan lingkaran merah pada gambar berikut. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Janudin dan Muiz tahun 2015 bahwa bakteri Bacillus subtilis menghasilkan endospora yang membentuk oval atau silinder di bagian sentral sel yang tidak membengkak. Sedangkan pada hasil pengamatan pewarnaan endospora dengan kultur bakteri Escherichia coli menggunakan reagen malakit hijau dan safranin dengan perbesaran 1000 kali, diperoleh hasil yaitu tidak teramatinya endospora, melainkan hanya teramatinya bentuk batang dari bakteri Escherichia coli, yang ditunjukkan dengan lingkaran hitam pada gambar berikut. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Iqmalia pada tahun 2008 bahwa bakteri Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif, motil aktif, dan tidak membentuk endospora, melainkan mempunyai kapsul atau lapisan lendir yang merupakan polisakarida tebal dan air yang melapisi permukaan luar dari sel bakteri Escherichia coli tersebut. Kapsula merupakan salah satu struktur bakteri yang hanya dimiliki oleh sebagian bakteri, yang berupa lapisan yang terdiri atas polisakarida dan air berada di luar dinding sel bakteri dan melapisi seluruh dinding selnya dengan bentuk bundar atau lonjong. Fungsi dari kapsula terbagi menjadi 3, yaitu melindungi sel terhadap lingkungan yang tidak mendukung seperti kekeringan dan fagositosis dengan cara kapsula berlaku sebagai barrier osmotik antara sel bakteri dengan lingkungannya. Kemudian, kapsula berfungsi sebagai pengikat antar sel dan sebagai makanan cadangan bagi bakteri. Kapsula umumnya ditemukan pada bakteri patogen. Kapsula sendiri dapat disebut sebagai ciri dari virulensi suatu bakteri patogen.
Adapun contoh bakteri yang memiliki kapsul yaitu Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks, Clostridium perfringens yang menyebabkan penyakit gangren, dan Streptococcus pneumonia yang menyebabkan penyakit pneumonia. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kapsula pada suatu bakteri, dilakukan pewarnaan kapsula dengan dua reagen, yaitu reagen kristal violet dan reagen CuSO4. Reagen kristal violet berfungsi sebagai pewarna utama yang akan memberikan warna ungu pada preparat. Tetapi karena sifatnya yang non-ionik, kristal violet tidak dapat meresap dengan baik pada kapsula bakteri. Oleh karena itu diperlukan reagen kedua, yaitu CuSO4 sebagai peluntur sekaligus counter stain yang mengubah warna ungu dari kristal violet menjadi biru muda atau pink. Dengan demikian, hasil akhir dari pewarnaan kapsula yaitu kapsula yang transparan dan latar belakang berupa sel bakteri dan lingkungannya yang berwarna pink atau biru muda. Pada pewarnaan kapsula sendiri tidak dilakukan fiksasi panas. Hal tersebut dikarenakan apabila preparat yang berisi bakteri yang memiliki kapsula dipanaskan dalam suhu tinggi, kapsula tersebut akan hancur. Berdasarkan hasil pengamatan perwarnaan kapsula Serratia marcescens pada gambar 15, tidak teramati adanya kapsula dengan latar belakang lingkungan transparan dan dengan warna sel keunguan. Hal tersebut bertolak belakang dengan Anderson et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Serratia marcescens dapat membentuk kapsula yang terdiri atas polisakarida asam, sehingga hasil pewarnaan kapsula pada Serratia marcescens seharusnya seperti pada gambar 18, dengan kapsula transparan yang menyelubungi sel bakteri berwarna biru keunguan dan latar belakang lingkungan berwarna keunguan menuju pink. Menurut Hughes dan Smith tahun 2007, tidak sesuainya hasil uji dapat disebabkan oleh tidak adanya protein pada lingkungan, sehingga kristal violet tidak terikat pada lingkungan dan latar belakang lingkungan turut menjadi transparan, sehingga kapsula yang transparan juga tidak dapat diamati. Sedangkan, berdasarkan hasil pengamatan pewarnaan kapsula Enterobacter aerogenes pada gambar 16, teramati adanya kapsula transparan yang menyelubungi sel berwarna pink dengan latar belakang lingkungan yang juga berwarna pink. Hal tersebut bersesuaian dengan Wahyuni 2017 yang menyatakan bahwa Enterobacter aerogenes merupakan bakteri penyebab infeksi saluran kemih dan sepsis yang memiliki kapsula kecil. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Berikut daftar referensi yang kami gunakan.